Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang analisa keputusan manajemen dan strategi pada UMKM Avanti Coffee. Dan ini merupakan laporan Pebal Admin 2 dan juga SPM kami. Berikut adalah tim dari kelompok 5 yaitu Kori, Vera, Samuel yaitu saya sendiri, dan juga Dame. Baiklah langsung saja penjelasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, latar belakang Avanti Coffee. Avanti Coffee adalah penggabungan dari dua kafe, yaitu Newman Cafe dan Arga Cafe pada pertengahan bulan Agustus 2021. Avanti didirikan oleh 5 orang yang mempunyai latar belakang penikmat minuman kopi. Nama Avanti berasal dari Sanskerta yang berarti maju, yang bertujuan dan dicita-citakan agar usaha yang dibuat bisa berkembang maju hingga dapat ekspansi ke dalam hingga luar negeri. Adapun visi misi dari Avanti Coffee, visinya itu ialah menjadi tempat yang di mana semua kalangan dapat menikmati cita rasa kopi. Lalu misinya yang pertama, memberikan tempat yang berguna untuk memberi ruang mahasiswa untuk dapat berorganisasi. Yang kedua, menjadi tempat ternyaman ketika menikmati cita rasa kopi. Adapun struktur organisasi Avanti Coffee, berikut ini. Struktur organisasi Avanti Coffee tidak kondusif dikarenakan usaha ini didirikan sesuai dengan keinginan pendiri untuk dapat menikmati minuman kopi sendiri. Lalu strategi pemasaran. Berikut ini beberapa hal yang menjadi strategi dari Avanti untuk bersaing dengan UMKM lain, yaitu sebagai berikut. Harga yang terjangkau, kualitas rasa yang stabil dan setara dengan pesaing lainnya, inovasi produk Avanti yang memiliki berbagai cita rasa, packaging minuman Avanti yang unik, promosi melalui media sosial, dan testimoni secara langsung dari konsumen. Lalu lingkup bisnis. Nah, lingkup bisnis Avanti Coffee bergerak di bidang food and beverage, di mana kafe ini memberikan jasa pelayanan dan penyajian makanan dan minuman yang dikelola secara profesional dan bersifat komersial. Sebelum masuk pada analisis, terlebih dahulu kami sajikan perhitungan terkait data yang telah kami peroleh. Nah, yang pertama adalah penjualan. Pada tabel berikut, kita bisa lihat berapa penjualan kopi Avanti dan tahu walik berdasarkan periode penjualannya. Nah, untuk penjualan kopi Avanti, per harinya itu bisa terjual 15 cup dengan harga jual 16.000. Maka diperhitungkan per bulannya itu bisa terjual sebanyak 450 cup setiap bulannya. Lalu untuk penjualan tawali, per harinya itu bisa terjual 2 porsi dengan harga per unitnya itu 15.000. Maka bisa diperhitungkan per bulan itu tawali bisa terjual sebanyak 60 porsi setiap bulannya. Yang kedua adalah biaya variabel. Pada biaya variabel ini terdapat biaya bahan baku. Nah, untuk biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk kopi Avanti ialah 3.574.750. Nah, untuk biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk tawalik per bulannya adalah 567.000. Yang kedua itu biaya tenaga kerja langsung. Untuk kopi Avanti itu per bulannya itu adalah 72.857,14 dan untuk tawalik per bulannya adalah 240.000. Lalu ada biaya overhead. Nah, untuk biaya overhead kopi Avanti sendiri per bulannya adalah 314.944,60 dan untuk biaya overhead awalik per bulannya 20.090,60. Lalu ada biaya tetap. Nah, untuk biaya tetap di Avanti Coffee hanya terdapat biaya penyusutan peralatan. Untuk perhitungan penyusutan, kami menggunakan metode garis lurus di mana biaya penyusutan tetap bertahunnya sama hingga akhir umur ekonomis peralatan tersebut. Nah, untuk biaya penyusutan kopi Avanti itu sejumlah 100.000 dan untuk tawali sejumlah 7.043,75. Baiklah, lanjut ke analisis biaya volume laba atau CPP analisis. Untuk analisis CPP, kami menghitung titik impas dalam unit dan titik impas dalam rupiah. Nah, untuk perhitungan titik impas dalam unit yang pertama menggunakan pendekatan laba operasi. Bisa kita lihat perhitungan pada layar ini. Dapat kita simpulkan Avanti Coffee harus menjual sebanyak 14 cup kopi Avanti dan 6 porsi tahu walik. Nah, ini hanya untuk menutupi semua biaya variabel atau biaya tetap. Artinya tidak ada keuntungan. Lalu kedua itu ada menggunakan pendekatan margin kontribusi. Untuk rumus mencari jumlah unit yang harus dijual adalah biaya tetap dibagi dengan unit margin kontribusi. Kita lihat di sini, untuk jumlah unit kopi Avanti jika dibulatkan itu adalah sebanyak 14 cup kopi Avanti dan maaf ini ada salah,
ini tahu walik dibulatkan jadi 6 porsi. Maka perhitungan ini tidak jauh atau sama dengan perhitungan menggunakan pendekatan laba operasi. Jadi Avanti Coffee harus menjual sebanyak 14 cup kopi Avanti dan 6 porsi tahu walik hanya untuk menutupi semua biaya variabel dan biaya tetap. Yang artinya itu tidak ada keuntungan juga. Lalu ketiga, kita menggunakan target pendapatan dalam rupiah, di mana Avanti Coffee memiliki target pendapatan operasional sebesar 5.904.000 untuk penjualan kopi Avanti dan 81.000 untuk penjualan tahu walik. Pada perhitungan ini, kita dapatkan nih, kalau untuk mencapai target pendapatan yang diinginkan, Avanti Coffee dalam sebulan harus menjual kopi Avanti sebanyak 835 cup per bulannya, dan per hari itu bisa diperhitungkan 20 cup per harinya, 28 cup per harinya. Nah, untuk tahu walik sendiri itu per bulannya harus terjual 72 porsi dan per harinya itu bisa 2 sampai 3 porsi. Jadi di sini kita bisa lihat perhitungannya bahwa harus terjual sesuai yang dihitung sebelah sini, baru kita bisa mendapatkan target pendapatan operasional yang sudah ditetapkan. Lalu yang keempat itu menggunakan pendekatan target dalam presentasi pendapatan penjualan. Kita asumsikan bahwa Avanti Coffee ingin mengetahui berapa jumlah unit produk yang harus terjual jika ingin mendapatkan keuntungan sebesar 82% untuk penjualan kopi Avanti dan 9% untuk penjualan tahu walik. Nah, di sini ada perhitungannya. Jadi jika Avanti Coffee ingin memperoleh keuntungan 82% atas produk kopi Avanti, maka Avanti Coffee harus menjual sebanyak 7 cup kopi Avanti. Nah, untuk tahu walik sendiri, agar dapat memperoleh keuntungan 9%, maka Avanti Coffee harus bisa menjual sebanyak 52 porsi tahu walik. Selanjutnya titik impas dalam rupiah. Nah, yang pertama itu kita menggunakan pendekatan laba operasi. Nah, sebelumnya itu pada tabel 4.10 telah disajikan rasio margin kontribusi untuk kopi Avanti adalah 44,96% atau 0,4496 dan tahu walik adalah 8,10% atau 0,081. Sedangkan untuk rasio biaya variabel kopi Avanti adalah 55,4% atau 0,5504 dan tahu walik adalah 91,90% atau 0,919. Nah, kita bisa lihat dalam perhitungan pada layar ini, untuk bisa mencapai titik impas, maka penjualan kopi Avanti harus dicapai adalah 222.397,38. Nah, untuk penjualan tahu waliknya harus dicapai adalah 86.948,67. Lalu menggunakan pendekatan margin kontribusi. Seperti rumusnya di sini, penjualan titik impasnya itu sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, dari angka yang dihasilkan nih, angka penjualan untuk kopi Avanti adalah 222.397,38 dan tahu walik adalah 886.948,67. Angka penjualan tersebut harus bisa dicapai Avanti Coffee jika ingin mencapai titik impas. Nah, yang terakhir itu menggunakan target keuntungan. Nah, dari informasi yang sama sebelumnya, dengan menghitung titik impas dalam unit, Avanti Coffee memiliki target pendapatan operasional sebesar 5.904.000 untuk penjualan kopi Avanti dan 81.000 untuk penjualan tahu walik. Kita perhatikan perhitungan pada layar ini. Nah, Avanti Coffee harus bisa menghasilkan pendapatan penjualan atas kopi Avanti sebesar 11.431.225,17 dan tahu walik sebesar 2.763.271,53. Selanjutnya, pricing and profitability analysis, struktur pasar dan harga. Dalam sebuah usaha, pasar memegang peran penting karena di sana tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi dagang maupun jasa. Untuk pasar saat ini sangatlah beragam, seperti pasar sempurna, pasar monopolistik, dan oligopoli. Nah, dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh Avanti, Avanti termasuk dalam jenis pasar monopolistik, yang dimana Avanti memiliki keunikan sendiri, yaitu memakai coconut milk dalam proses produksinya dan menjual produk yang sejenis yang ada di pasaran. Kebijakan penetapan harga. Pemilihan strategi penetapan harga sangatlah penting untuk mencapai tujuan suatu usaha, yang dimana dapat mempengaruhi permintaan, keuntungan, dan posisi produk yang ada di pasar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Avanti. Yang pertama itu kebijakan penetapan harga berbasis biaya. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu mencari laba operasinya pada produk kopi Avanti. Setelah kita mendapatkan laba operasinya, kita menentukan markup
biaya pada HPP. Berdasarkan perhitungan tersebut, markup pada Coffee Avanti itu 82%, sehingga harga penawaran satu produk Avanti itu sebesar 16.000. Sama halnya dengan Coffee Avanti, berdasarkan perhitungan ini, markup HPP pada tahu walik itu sebesar 9%, sehingga harga penawaran produk tahu walik itu adalah sebesar 15.000 per porsi. Cara kedua yaitu kebijakan penentuan biaya dan penetapan harga, yang dimana Coffee Avanti harus menghitung harga jual dan harga penawaran pada produk Coffee Avanti maupun produk tawalik. Pada perhitungan tersebut, harga jual dan harga penawaran Coffee Avanti dan tawalik itu sama, sebesar 16.000 dan 15.000, sehingga harga tersebut adalah nol. Jadi kebijakan ini belum bisa ditentukan memiliki keuntungan atau kerugian. Nah, tetapi pada harga tawalik itu mengalami sebesar 9%, sehingga kami menyarankan untuk menetapkan harga sesuai dengan harga pasar yang sedang terjadi. Nah, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh Avanti. Yang pertama, kurangi volume dan harga tawalik yang dijual. Yang kedua, memasok bahan baku yang lebih murah dengan estimasi 15%. Yang ketiga, mengurangi tenaga kerja langsung sebesar 40%. Nah, berikut ini adalah solusi yang kami berikan. Jadi, kami memiliki alternatif pertama untuk tawalik 10 pieces itu per porsi dengan harga 15.000, dengan penerapan solusi 2 dan 3, pemasok bahan baku yang lebih murah dan mengurangi tenaga kerja langsung. Nah, pada alternatif kedua itu sebesar 25%, itu 5 pieces per porsi seharga 10.000 dengan penerapan solusi itu kurangi volume dan harga tahu walik yang dijual. Yang ketiga itu sebesar 40%, 44%, yang dimana dengan penerapan solusi semua alternatif dengan estimasi 5 pieces per porsi dengan harga 10.000. Nah, di sini berdasarkan perhitungan ini kami memilih alternatif yang kedua, karena alternatif 1 dan 2 itu kurang efektif karena kita belum tentu mendapatkan pemasok yang lebih murah. Selanjutnya, itu sistem hukum dan penetapan harga. Dilihat dari harga jual yang diterapkan oleh Avanti, Avanti menerapkan harga jual yang dicontoh oleh penjual dan perusahaan. Kenapa? Karena Avanti ini menerapkan harga jualnya sendiri berdasarkan keputusan Avanti tanpa membedakan setiap pelanggan berdasarkan kategori seperti pesaing maupun undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, mengukur keuntungan. Sebelum kita mengukur laba yang dihasilkan oleh Avanti, kita harus mengetahui HPP setiap produknya. Nah, di sini kami menghitung HPP pada Coffee Avanti dan tawalik. Berikut ini adalah perhitungannya. Setelah kita mendapatkan harga pokok penjualannya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama itu pendapatan operasional berdasarkan penerapan. Kita dapat melihat bahwa perhitungannya pada Coffee Avanti sebesar 45% dan pada produk tawalik itu sebesar 8%. Nah, sama halnya dengan pendapatan operasional biaya penerapan, pada pendapatan operasional biaya variabel ini kita perlu mengetahui biaya variabelnya. Nah, setelah kita mengetahui biaya variabelnya, barulah kita menambahkan dan mengurangi biaya overhead tetapnya. Nah, berikut ini adalah perhitungannya, sehingga kita dapat mendapatkan hasilnya untuk Coffee Avanti itu 45% dan untuk tawalik itu 8%. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pendapatan operasional baik biaya penerapan maupun biaya variabel itu sama. Dalam Coffee Avanti sebesar 45% dan untuk tawalik itu sebesar 8%. Nah, selanjutnya itu profitabilitas statement. Avanti ini memiliki lebih dari satu produk yang ditawarkan. Tetapi Avanti ini dalam memproduksi produknya itu tidak memiliki divisi karena Avanti melakukannya sesuai dengan jam kerjanya. Jadi kami menghitung profitabilitas dari segi segmentasi sesuai dengan lini produk, yaitu kami fokuskan pada Coffee Avanti dan tawalik. Nah, langkah pertamanya itu kami harus mengetahui laba bersih Coffee Avanti. Setelah itu kami dapat memutuskan bahwa kami akan meneruskan produk ini atau kami akan mempertimbangkan lagi apakah dapat meningkatkan profitabilitas atau tidak. Berikut ini adalah perhitungannya. Selanjutnya itu analisis varian terhadap laba. Nah, pada bulan Oktober, Avanti ini berharap bahwa
mereka dapat menjual kopi Avanti sebanyak 405 cup dengan rata-rata 16.000 per cup. Dan tahu walik itu sebanyak 45 porsi dengan harga rata-rata itu 15.000 per porsi. Nah, berdasarkan pendapatan itu, sehingga dapatlah perhitungan variansi harga penjualan dan volume harga. Nah, pada kopi Avanti, selisih harga jualnya itu 0, karena harga aktual dan harga diharapkannya itu sama, dan variasi volume harga kopi Avanti itu adalah sebesar 720.000 per bulan. Nah, untuk tawalik itu caranya sama, karena harga selisihnya itu dan sama, yaitu sebesar 0, dan dapatlah variasi volume harga tawalik itu sebesar 225.000. Langkah kedua itu adalah variansi margin kontribusi. Nah, langkah pertama yaitu kita harus mengetahui rata-rata margin kontribusi pada kopi Avanti maupun tawalik. Nah, pada kopi Avanti terdapatlah harga rata-rata margin kontribusi itu sebesar 39,51, sehingga variasi volume margin kontribusi kopi Avanti itu 1.600. Sama halnya dengan tawalik, rata-rata kontribusi tawalik itu sebesar 333,33, sehingga variansi volume margin kontribusi tawalik itu sebesar 3.750. Selanjutnya batasan pengukuran laba. Avanti saat ini tidak mempunyai batasan dalam mengukur laba karena Avanti mampu bersaing dengan usaha lainnya. Tetapi kami menyarankan untuk produk tawalik dapat dipertimbangkan lagi dalam penetapan harganya. Baik, selanjutnya ialah pengambilan keputusan taktis atau decision tactical making. Nah, dalam pengambilan keputusan ini terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Jadi masalah yang dihadapi oleh Avanti Coffee ini yaitu produksi tahu walik tidak rutin dilakukan karena prosesnya lambat dan sulit. Nah, tahu walik ini merupakan salah satu produk makanan yang dijual oleh Avanti Coffee. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu pemilik Avanti Coffee, tahu walik ini banyak diminati oleh pembeli, tetapi produksinya tidak rutin karena prosesnya lama dan sulit. Lalu yang kedua itu ada penetapan harga jual yang rendah, yaitu sebesar 15.000 per porsi, dengan satu porsinya itu terdapat 10 biji tahu. Nah, harga ini dibilang rendah karena biaya untuk bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu lumayan besar. Karena tahu walik ini diproduksi dengan bahan-bahan yang berkualitas, sehingga pendapatan tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi tahu ini. Lalu yang kedua itu langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi. Nah, dari masalah tersebut, alternatif keputusan yang kami tetapkan yaitu yang alternatif pertama itu memproduksi sendiri tahu walik. Jadi, alternatif ini yaitu tetap memproduksi sendiri tahu walik, tetapi dengan pengurangan pada harga dan jumlah tahu per porsinya, yaitu dari 15.000 per porsi dengan satu porsinya terdapat 10 biji tahu menjadi 10.000 per porsi dengan satu porsinya terdapat 5 tahu. Lalu alternatif kedua itu membeli secara online. Nah, keputusan ini membeli bahan baku tahu walik secara online dengan pengurangan pada harga dan jumlah tahu per porsinya, yaitu menjadi 10.000 per porsi dengan satu porsi terdapat 5 tahu, sama dengan alternatif yang pertama. Nah, lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Nah, jadi alternatif pertama itu alternatif memproduksi sendiri. Nah, ini merupakan rincian dari biaya produksi alternatif memproduksi sendiri. Yang pertama itu ada biaya bahan baku yaitu sebesar 577.000, lalu ada biaya tenaga kerja langsung sebesar 240.000 per bulan dengan 4 kali produksi, lalu ada biaya overhead sebesar sekitar 20.000, lalu ada biaya tetap sekitar 7.000. Lalu untuk alternatif kedua yaitu alternatif membeli secara online. Nah, yang pertama itu ada biaya bahan bakunya. Nah, biaya bahan bakunya itu sebesar 400.000. 438.200. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung ini ditiadakan karena tidak adanya biaya untuk mengolah bahan baku produk tersebut. Karena yang kita beli itu sudah jadi, tinggal digoreng. Lalu ada biaya overhead yaitu sebesar 20.000, lalu ada biaya tetap sebesar 5.000, dan lalu ada biaya non produksi atau penjualan sebesar 40.000 dalam sebulan karena ada biaya untuk ongkos kirim karena membeli secara online. Nah, berikut merupakan total keseluruhan biaya produksi di kedua alternatif. Nah, alternatif pertama itu ada 800.000, lalu alternatif kedua ada 464.000. Nah, selisih untuk
selisih biaya antara kedua alternatif ini yaitu sekitar 380.000. Nah, alternatif kedua itu lebih rendah daripada alternatif pertama. Lalu yang keempat itu ada menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Nah, yang pertama ini ada biaya relevan. Nah, biaya relevan itu adalah biaya yang berbeda di kedua alternatif tersebut. Nah, di sini biaya relevan untuk alternatif pertama itu ada sekitar 700.000. Lalu untuk alternatif kedua itu ada sekitar 300.000, dan untuk biaya tidak relevan yaitu biaya yang sama di antara kedua alternatif dan biaya tetap atau biaya penyusutan. Nah, itu ada sebesar 140.000. Nah, di sini kami juga menghitung harga pokok penjualan untuk kedua alternatif. Nah, di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, biaya tetap. Nah, biaya-biaya itu dijumlahkan, lalu dapatlah harga pokok penjualan, yaitu untuk alternatif pertama itu sebesar 700.000, dan alternatif kedua itu sebesar 325.000. Nah, kuantitas untuk produksi per bulannya itu ada 600 tahu yang dibagi 5, jadi 120 porsi. Nah, HPP untuk 1 tahunnya itu untuk alternatif pertama itu ada 1.000, dan untuk alternatif kedua ada 500 perak. Selanjutnya itu ada HPP per porsi atau 5 tahu. Nah, di sini alternatif pertama itu ada sebesar 5.000 dan alternatif kedua itu ada sebesar 2.000. Nah, di sini merupakan laba rugi dari kedua alternatif tersebut. Nah, di sini ada penjualan. Jadi penjualan ini didapat dari 600 kuantitas produksi ini sebesar 600 tahu itu dibagi 5, dibagi per porsinya, jadi 120.000. 120 dikali 10.000. Jadi di sini memakai harga jual yang 10.000. Nah, di sini dapatlah dua-duanya 1.200.000. Lalu dikurangi oleh HPP yang sudah didapat di sini. Lalu dapat laba kotor. Nah, laba kotor ini juga jika ada biaya non produksi itu dikurangi. Nah, di alternatif kedua itu ada biaya non produksi. Jadi dikurangi. Jadi dapatlah untuk laba bersihnya itu untuk alternatif pertama itu sekitar 495.000, dan untuk alternatif kedua itu sebesar 830.000. Nah, untuk selisih laba bersihnya itu ada sekitar 300.000. Lalu langkah yang kelima yaitu menilai faktor-faktor kualitatif. Nah, faktor kualitatif ini faktor kualitatif ini juga penting dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini faktor kualitatifnya itu yaitu kualitas bahan baku. Jadi, bahan baku yang kita beli dengan yang kita produksi sendiri itu pasti berbeda. Tetapi jika kita memilih alternatif ini, itu banyak hal yang bisa kita dapatkan atau keuntungan yang bisa kita dapatkan. Seperti mengurangi waktu produksi, lalu produksinya itu jadi rutin dilakukan, lalu biaya tenaga kerjanya itu jadi tidak ada. Lalu untuk waktu pengiriman produk. Nah, karena kita membeli bahan bakunya itu secara online, jadi waktu pengiriman produk itu perlu dipertanyakan. Nah, di sini untuk meminimalisir hal itu, jadi kami menyarankan untuk membelinya di marketplace Facebook, karena di marketplace tersebut produk-produknya sudah berdasarkan wilayah tempat kita tinggal, jadi meminimalisir produk tersebut kadaluarsa di jalan. Lalu yang terakhir yaitu memilih alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini kami memilih alternatif kedua yaitu membeli bahan baku secara online, karena alternatif kedua ini memberikan banyak manfaat seperti itu bisa mengurangi waktu produksi, lalu biaya tenaga kerja langsungnya juga tidak ada, bisa mengurangi biaya produksi juga, lalu bisa meningkatkan laba karena jadi rutin di produksinya. Dan alternatif kedua ini juga dengan pengurangan dalam harga dan jumlah tahu per porsinya. Jadi dari 15.000 per porsi yang dimana ada 10 tahu menjadi 10.000 per porsi yang di dalamnya satu porsi itu ada 5 tahu. Oke, selanjutnya itu adalah manajemen inventory atau manajemen persediaan, di mana seluruh proses untuk pengolahan persediaan termasuk mengatur dan juga menjaga persediaan yang dimiliki. Dari hasil observ kami terhadap UMKM ini atau Avanti Coffee, sistem persediaan yang diterapkan adalah menggunakan metode persediaan GIC atau Just in Case, di mana Just in Case ini adalah strategi persediaan suatu usaha menyimpan persediaan dalam jumlah besar, di mana di sini untuk mengurangi resiko tidak terpenuhinya permintaan customer, sehingga persediaan barang itu sesuai dengan permintaan yang ada di customer dan juga ada stoknya, atau istilahnya tidak boleh kosong. Nah, dalam perolehan dan pengelolaan persediaan bahan baku pada Avanti Coffee,
untuk produk kopi Avanti dan juga tahu Walid itu tidak ada dikenakan biaya pemesanan dan juga biaya penyimpanan dikarenakan pemesanannya langsung di lokasinya itu di Batam, dan juga biaya penyimpanan itu tidak ada dikarenakan penyimpanan itu menggunakan kemasan seperti toples dan juga bungkusan, dan untuk produksi makanan itu adalah produksi sekali produksi, jadi tidak ada penyimpanan. Oke, selanjutnya itu adalah balance scorecard. Yang pertama yaitu membuat tabel trend watching dan juga identifikasi ancaman. Di mana seperti kita lihat bahwa trend watching yang sudah kami tentukan yaitu inovasi dan persaingan bisnis yang sejenis meningkat dalam skala besar. Nah, untuk ancaman itu dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu tingkat kepuasan masyarakat yang beragam, sumber daya manusia yang terbatas, masalah inovasi produk, keterbatasan bahan baku, kenaikan harga bahan baku, penurunan atas penjualan, dan juga profit menurun. Nah, dari analisa trend watching tersebut, memacu pemikiran untuk merumuskan sasaran-sasaran strategik yang di masa depan hendak diwujudkan oleh Avanti Coffee, dan inisiatif strategik untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategik tersebut. Nah, lalu dari analisa tersebut, apabila dihubungkan sebab akibat untuk menentukan sasaran strategi, inisiatif strategi, dan program yang telah dirancang. Nah, berikut adalah hubungan sebab akibat yang dibangun antara sasaran strategik, inisiatif strategi, dan program. Di sini dapat kita lihat yaitu tabel sasaran strateginya, dan juga di sini inisiatif strategi, dan sini adalah program yang sudah kami rencanakan. Oke, selanjutnya itu adalah membuat kekoherenan sasaran-sasaran strategik generik, yaitu kekoherenan sasaran strategik ini dibangun dengan menciptakan hubungan sebab akibat atau bisa disebut rasionable antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya. Nah, hal tersebut harus ditentukan setiap sasaran-sasaran strategik, yaitu dimulai dari perspektif customer, proses, dan pembelajaran, proses, dan pembelajaran, dan pertumbuhan. Dari 4 perspektif tersebut harus memiliki manfaat untuk mewujudkan sasaran strategik di perspektif keuangan. Nah, berikut adalah kekoherenan strategik yang sudah kami rancang. Baiklah, selanjutnya itu adalah penentuan balance scorecard. Di mana sini kita dapat melihat yaitu ada kolom sasaran strategik, ukuran hasil, ukuran pemacu kinerja, dan juga target. Nah, di sini kami sudah mengelompokkannya berdasarkan 4 perspektif yang ada. Nah, di perspektif keuangan, meningkatkan penjualan dan profit. Nah, ini dapat diukur dari perhitungan ROA atau return on asset atau nilai sales revenue dengan melihat ukuran kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih atau total penjualan selama periode berjalan. Nah, ROA ini menjadi sebuah parameter untuk menilai tingkat laba bersih yang dihasilkan oleh sebuah bisnis usaha, sehingga yang diharapkan dapat mencapai target kenaikan profit yaitu sebesar 15% atau senilai 45 juta pada tahun berikutnya. Nah, yang kedua yaitu pengurangan biaya operasional, pengelolaan keuangan dengan metode cost effectiveness proses atau efisiensi biaya proses adalah dengan mengurangi semua biaya tanpa terkecuali. Jadi pengukuran sasaran strategis tersebut dapat dilihat dari penurunan biaya operasional, dan target yang diharapkan adalah biaya operasional menurun sebesar 10% pada tahun berikutnya. Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu perspektif customer. Di mana yang pertama yaitu peningkatan jumlah customer dengan sasaran strategis ini diharapkan akan berdampak pada pertambahan nilai penjualan dan menjadi ukuran untuk menilai pencapaian tersebut. Dan melalui peningkatan pangsa pasar dapat mencapai target yang diharapkan yaitu jumlah customer meningkat sebesar 50% per tahun. Dan yang kedua itu mendapatkan feedback atas kepuasan pelanggan. Sasaran strategis ini dapat menjadi acuan bahwa produk yang dijual mendapatkan kepuasan dari pelanggan dengan melihat loyalitas pelanggan atau testimoni terhadap produk yang telah dijual. Nah, beberapa hal tersebut harus dilakukan ialah meningkatkan pelayanan terhadap customer atau konsumen, sehingga sasaran ini dapat mencapai target usaha, yaitu membuka cabang baru untuk memperluas distribusi pasar. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Yaitu sini ada dua, yang pertama meningkatkan inovasi terhadap produk, yaitu Avanti Coffee harus memiliki target untuk melakukan inovasi terhadap produk yang dijual, baik dari aspek varian rasa maupun aspek packaging yang unik, agar menarik minat konsumen, sehingga dapat mencapai target bertambahnya minimal satu varian baru setiap tahun dan mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Yang kedua itu ketersediaan bahan baku yang terbatas dan kenaikan harga bahan baku.
Melalui sasaran strategik ini, diharapkan Avanti Coffee dapat mengelola persediaannya guna untuk memenuhi permintaan customer dengan cara melakukan proses produksi sesuai dengan SOP atau komposisi produk yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan supaya untuk mencapai target usaha yaitu kerjasama dengan vendor terkait pembunuhan bahan baku dan permintaan customer terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yaitu ada dua juga, yaitu meningkatkan kualitas SDM atau tenaga kerja. Sasaran strategik ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas produksi yang dilakukan oleh SDM. Hal ini dapat dipicu dengan adanya pelatihan dan seleksi SDM yang unggul, guna untuk mencapai produksi yang meningkat sebesar 50% per tahun dan mempertahankan kualitas produk yang dijual. Yang kedua yaitu inovasi digitalisasi marketing. Sasaran ini sangat penting bagi semua bisnis usaha dalam bersaing dengan kompetitor lainnya. Avanti Coffee saat ini masih belum konsisten dalam melakukan pemasaran melalui sosial media. Tolak ukur untuk sasaran ini dapat kita lihat dari jumlah postingan atau promosi. Dengan adanya timeline marketing dan viewers sebagai pemicu terhadap target yang diharapkan, yaitu postingan atau promosi minimal 3 kali seminggu. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari kami. Yaitu yang pertama, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat kita ketahui bahwa analisis biaya volume laba dapat digunakan untuk perencanaan penjualan dan laba. Avanti Coffee dikatakan mencapai titik impas berhasil ketika telah menjual kopi Avanti sebanyak 835 cup atau telah menghasilkan penjualan sebesar 11 juta sekian dan menjual tahu walik sebanyak 72 porsi atau telah menghasilkan penjualan sebesar 2.700.000 sekian. Nah, yang ketiga itu dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh Avanti Coffee. Avanti Coffee termasuk dalam jenis pasar monopolistik. Avanti Coffee saat ini memiliki harga jual dan penawaran yang sudah sesuai, tetapi dalam produk tahu walik, yaitu sebesar 9%, yaitu berarti di bawah 50%, sehingga keuntungan yang didapatkan sedikit. Nah, yang keempat itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan tentang pengambilan keputusan taktis dalam memproduksi sendiri atau membeli secara online, maka dapat diketahui bahwa alternatif kedua yaitu membeli secara online bahan baku tahun walik lebih menghasilkan manfaat dan keuntungan secara keseluruhan, seperti menghemat waktu produksi dan juga biaya tenaga kerja langsung. Untuk alternatif ini ditiadakan sehingga laba yang dihasilkan juga lebih besar. Dan yang terakhir yang kelima itu adalah Avanti Coffee memiliki persediaan dengan menggunakan metode just in case, dan dalam perolehan persediaannya tidak ada biaya pemesanan serta biaya penyimpanan. Dan yang terakhir itu adalah saran dari kami. Yang pertama, untuk periode selanjutnya, Avanti Coffee sebaiknya melakukan pembukuan untuk mempermudah dalam penentuan perencanaan penjualan. Nah, yang kedua itu kami menyarankan kepada Avanti Coffee untuk menekan harga penawaran dan meningkatkan harga jual pada produk tahu walik berdasarkan penjelasan dan perhitungan ketiga alternatif di atas. Dan kami berharap dengan adanya perubahan ketetapan harga yang dilakukan berdasarkan alternatif tersebut dapat meningkatkan keuntungan ada Avanti Coffee. Yang ketiga itu Avanti Coffee sebaiknya memilih alternatif membeli bahan baku untuk produk tahu walik secara online dan mengurangi jumlah tahu per porsinya. Dan yang terakhir yaitu dalam pengelolaan persediaan tetap menggunakan metode just in case atau JIC yang digunakan saat ini. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.